program yang telah dicanangkan oleh mereka sehingga mereka dapat menyelesaikan kepengurusan kabinet Mekar ini dengan apa ya? Dengan mekari lah, dengan indah gitu, dengan mekar. Saya kira itu sih. Nggak mau naik 2 periode gitu. Kalau jadi batuk deh. ini sangat menggelitik soalnya pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Unisa semua. Mungkin ini pertama kali ya kalian lihat saya di podcast Unisa Kuningan. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan rekan-rekan yang sangat luar biasa. Dan ini juga rekan-rekan mungkin sudah cukup terkenal di lingkungan Unisa. Tapi izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Gica Prastika, Prodi PGMI semester 8. Langsung saja kita ke narasumber kita. Di sini ada Kang Reza dan Teh Fatimah. Halo. Gimana kabarnya nih Kang dan Teh Fatimah? Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya? Ya, alhamdulillah baik juga nih. Ini kan teman-teman dari BEM ya. Mungkin dari sebagian orang sudah banyak BEM itu apa. Namun sebagian juga ada yang nggak tahu tuh BEM itu apa. Bisa dijelasin tuh BEM itu apa sih gitu. Mungkin dari Kang Reja dulu boleh. Oke, baik. Sebelumnya nih terima kasih nih Teh Gica nih udah diundang ke podcastnya Unisa Kuningan ya. Jadi sebelumnya saya Reza Maulana di sini sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Islam Alia Kuningan periode 2022-2023. Nah, BEM ini adalah akronim dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, tentu Badan Eksekutif Mahasiswa ini adalah sebagai wadah, sebagai organisasi pemerintahan mahasiswa gitu ya di lingkungan mahasiswa khususnya di Unisa, di mana BEM ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang dalam hal ini memangku kebijakan dalam pelaksanaan program-program kemahasiswaan dalam hal ini. Nah, tentu BEM ini ya banyak memberikan andil terhadap mahasiswa, khususnya mahasiswa Unisa, dan secara umum mungkin masyarakat Kuningan dan secara nasional seperti itu. Nah, tentu banyak harapan-harapan yang memang diharapkan oleh mahasiswa terhadap BEM ini. Nah, tentu mahasiswa Unisa dalam hal ini ya mau tidak mau ya ingin berdedikasi, ya bisa join dengan BEM gitu ya untuk ikut serta di dalam kepengurusan BEM untuk mewujudkan apa saja yang diinginkan oleh mahasiswa. Nah, tentu di sini kita kerja kolektif, bukan kerja one man show. Kita kerja kolektif, maka BEM sebagai organisasi ya tentu itu adalah kerja kolektif semua instrumen yang ada di dalam Badan Eksekutif Mahasiswa. Mungkin itu sih dari saya mengenai BEM. Gitu. Mungkin dari Teh Fatimah ada ini ya pendapatnya gitu. BEM itu apa sih gitu? Baik, terima kasih ya. Saya ucapkan dulu sebelumnya kepada Teh Gica nih yang udah mengundang kami berdua gitu, perwakilan dari BEM Unisa. Sebelumnya mungkin tadi udah banyak ya dijelaskan oleh Presma kita gitu di bahwasanya BEM itu adalah Badan Eksekutif Mahasiswa, di mana ini adalah sebuah eksekutif yang berada di tingkatan universitas. Nah, selain itu bagi saya BEM itu merupakan sebuah wadah itu masukan ataupun aspirasi dari mahasiswa terutama yang ada di Unisa agar ketika ada suatu keluhan ataupun suatu saran ketika ia tidak bisa menyampaikan langsung kepada atasannya, nah bisa melalui Badan Eksekutif Mahasiswa. Mungkin singkat aja sih dari saya seperti itu. Ya lupa ya, Teh Fatimah belum perkenalan perkenalan dulu nih ke penonton yang ada di sana. Dari saya dulu nih. Iya, boleh. Halo guys, perkenalkan nama aku Fatimah Az-Zahra. Aku dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Sama sekelas sama Pak Presno ya. Mungkin jabatannya di BEM jadi apa gitu? Kebetulan jabatan saya di eksekutif mahasiswa itu sebagai sekretaris umum, dan alhamdulillah insya Allah saya akan meluangkan waktu saya dan juga mengabdi saya kepada BEM Unisa sampai nanti selesai periode gitu. Nggak mau naik nih ke jadi presma gitu? Nggak deh, nanti aja saya mau lulus tepat waktu. Oke. Ini tuh BEM tuh udah berjalan berapa lama tuh, Kang? Baik, kebetulan kita periodisasinya itu 2022-2023. Kita tuh dilantik di bulan Agustus
tanggal 27 tepatnya, dan periodisasi itu kurang satu tahun, berarti kita sudah perjalanan hampir ya 6 bulan lebih gitu 6 ya. bulan lebih. Memang gitu. Jadi ya banyaklah rintangan dan kebahagiaan yang sudah kita lewati bersama Iya, kepengurusan, yang tentunya ini menjadi cerita nanti kita setelah berorganisasi khususnya di BEM gitu. Iya. Makanya ketika memang di organisasi BEM ini sangat terasa gitu ya kekeluargaannya, kemudian juga kebersamaannya dalam sebuah event ataupun kegiatan, ya harapannya di sisa kepengurusan ini ya kesolidan itu masih terjaga dan kekeluargaan itu makin terasa lah, Iya. seperti itu. Ini udah berjalan 6 bulan ya. Progres apa saja atau usaha apa aja yang sudah dilakukan oleh BEM itu sendiri selama kurang lebih 6 bulan ini gitu? Mengenai progres ataupun kegiatan, memang di awal kepengurusan kita memang cukup banyak agenda yang kita lakukan. Wah, dalam hal ini kegiatannya itu bukan kegiatan yang memang pure program kita, tapi dalam hal ini kita membantu kampus dalam upaya aktif di kegiatan-kegiatan ekstra seperti itu. Misalkan kemarin karena momentumnya di bulan Agustus kami baru dilantik, kemudian masuk bulan September kan itu masuk di hari ulang tahun Kabupaten Kuningan, hari jadi Kabupaten Kuningan. Nah, kita mengisi di kegiatan karnaval, budaya dan lain sebagainya. Kemudian juga kami pun turun aktif dalam kegiatan-kegiatan amal, karena kemarin sempat ada kejadian gempa bumi di Cianjur gitu ya. Kita juga turun untuk membantu saudara-saudara kita di sana, dan kemudian tak lupa kita melakukan aksi juga, karena saya kira itu juga penting sebagai upaya kesadaran akan fungsi dan tanggung jawab mahasiswa gitu ya, sebagai agent of change nya gitu ya untuk masyarakat, sehingga apa yang menjadi kebijakan pemerintah tidak selaras dengan kepentingan rakyat, saya kira itu perlu dikritik. Kemudian di awal tahun kita melaksanakan kegiatan Pekan Olahraga Mahasiswa ini sebagai wahana mahasiswa yang sudah 1 semester kurang itu mengikuti perkuliahan, dan nanti ada hiburan-hiburan yang saya kira di POM itu ada, seperti ada futsal, kemudian badminton, kemudian ada Mobile Legends juga, dan juga kemarin kita juga sudah melaksanakan kegiatan LKM, latihan kepemimpinan mahasiswa. Nah, dari rentan perjalanan itu ya tentunya sebagian besar apa yang menjadi visi dan misi BEM Kabinet Mekari ini, saya beri nama Mekari ini menjadi sisa ini menjadi tantangan kita gitu, khususnya kita di pengurus BEM beberapa bulan ke depan untuk menggolkan atau mencapai apa saja yang menjadi visi dan misi kita sebagai Kabinet Mekari gitu. Oke, menarik tadi. Kabinet Mekari ya, mungkin ada filosofinya atau apanya gitu, boleh diceritakan gitu Kang, Kabinet Mekari itu apa gitu? Mengenai Kabinet Mekari, memang ini sejak awal tentu ketika saya menjadi Presma itu saya coba gaungkan. Jadi Mekari itu diambil dari 2 kata, itu Meraki dan Mekar. Meraki ini kan berasal dari bahasa Yunani gitu ya, yang artinya cinta penuh ketulusan gitu ya. Kemudian Mekar ini artinya berkembang. Artinya saya harapannya semua pengurus BEM, baik itu dari Presma sampai ke bawah, itu memang benar-benar orang yang tulus, orang-orang yang penuh cinta dalam berorganisasi dan bertanggung jawab akan organisasi yang ia ikuti, serta mau berkembang dan berinovasi dalam organisasi itu. Untuk apa? Ya untuk kemajuan bersama gitu. Bukan hanya untuk BEM semata, tapi untuk seluruh mahasiswa dan umumnya untuk masyarakat Kuningan. Karena selaras dengan visi kita gitu ya, berpikir berdaya, bergerak berupaya, mewujudkan karya untuk Unisa Mekari. Diawali dengan berpikir dulu, baru kita berpikir dan berdaya. Artinya teman-teman mahasiswa itu sudah dianugerahi akal oleh Allah untuk berpikir. Dalam Al-Quran pun telah disampaikan beberapa kali, apakah kamu tidak berpikir? Gitu. Makanya ketika manusia ini mampu memaksimalkan akalnya atau pikirannya, maka dia akan mencapai apa saja yang dia harapkan. Dan tentu itu harus selaras dengan syariat Islam seperti itu. Kemudian juga bergerak berupaya. Tentu setelah berpikir tanpa ada gerakan, tentu ini hanya omong semata. Perubahan tidak terjadi kalau tanpa ada gerakan. Makanya perlu adanya gerakan. Kemudian mewujudkan karya, tentu kita sebagai
manusia gitu ya, sebagai mahasiswa tentu harus ada karya, baik itu karya dalam sebuah program atau itu karya yang sifatnya dedikasi kepada masyarakat atau kepada sesama. Nah tentu ini menjadi nilai daripada kabinet yang dituangkan dalam visi, kemudian dituangkan dalam di misinya yang ini sebagai upaya untuk mencapai visi tersebut ya tentu yang mungkin sedikit gambarannya itu mengenai menjadi kreator untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi mahasiswa Unisa dan masyarakat Kuningan. Nah, ini sebuah PR yang besar sebenarnya bagi kami ketika mencantumkan misi ini. Karena ya kami ingin mewujudkan visi yang besar juga gitu. Tapi ya kami yakin dan kami juga berusaha untuk mewujudkan itu. Karena kami di BEM tidak kerja sendiri, saya tidak kerja sendiri, saya punya wakil presma, kemudian ada sekjen juga, kemudian dibantu oleh para menteri dan para stafnya juga, yang saya kira itu akan memudahkan kita untuk mewujudkan daripada visi kita gitu sih. Mungkin sedikit gambarannya. Barangkali nanti Bu Jen ada tambahan Bu Jen yang ada tambahan nggak nih? Full mendampingi saya gitu. Iya. Ya untuk saya itu BEM Unisa Mekar ini memang sebuah bagi saya itu sebuah anugerah yang terindah gitu dalam hidup saya, dipertemukan dengan sebuah manusia-manusia yang hebat dan juga bisa diajak untuk kerjasama seperti itu. Karena kebetulan kan saya itu selama menjadi mahasiswa gitu, sekarang menginjak semester 6, saya sudah 2 kali gitu ya mengikuti menjadi kepengurusan BEM gitu. Nah kebetulan bukan maksud saya membandingkan, tapi yang saya rasakan gitu, memang saya lebih nyaman di kepengurusan yang sekarang gitu. Itu mungkin tambahannya seperti itu aja sih, karena tadi udah jelas banget ya dijelaskan sama Pak Presma. Oke, tadi selama 6 bulan itu udah banyak proker yang dijalankan ya. Pasti menjalankan itu ada rintangan dan lika-likunya itu. Apa aja sih kesulitan, kemudahannya menjalankan program-program tersebut gitu? Waduh, ini Bu Sekjen sih yang gimana Bu Sekjen? Sebagai Sekjen yang tahu bagaimana kondisi di lapangan seperti apa. Kalau dari saya gitu, menurut pandangan saya gitu, kacamata saya pribadi, lika-liku dalam ketika kita berprogres itu selama setengah periode ini memang dibilang banyak ya agak terlalu banyak, tapi kalau dibilang sedikit juga ya agak sedikit gitu kan. Karena dimulai dari awal kita membuat proker ini, maksudnya proker di sini bukan dari tiap menteri ya, dari kita mulai upgrading segala macam gitu kan. Di situ juga kita sudah mulai mengasah kemampuan kita gitu, dimulai dari sebuah administrasi ataupun kita kerjasama dalam sebuah kepanitiaan seperti itu. Karena memang di sini yang menjadi sebuah titik yang memang menjadi umum gitu permasalahan setiap kita ada proker itu, yang pertama mungkin kita lebih sulit mengumpulkan pengurus itu karena kan mereka mempunyai kesibukan masing-masing. Nah tetapi itu juga bukan menjadi sebuah masalah sih sebetulnya bagi kita gitu, karena kan pada intinya yang penting gitu ketika di hari H itu kita semua bisa kerjasama gitu, bisa kompak, kita bisa mensukseskan acara tersebut seperti itu. Dan dibilang mudah ya alhamdulillah sih gitu, karena kita memang terasa juga kerjasamanya gitu, bukan hanya kepala sendiri gitu yang bekerja, tetapi semuanya. Jadi kita bisa menjalankan ketika ada proker itu dengan kerjasama. Jadinya ketika ada kerjasama itu dalam suatu proker itu kita bisa menjadi mudah gitu, karena kan kita membagi-bagi tugas juga, bukan hanya kita kepada 1 orang atau 2 orang saja seperti itu. Ya paling sedikit tambahannya dari saya sih tadi yang awal mengenai mengumpulkan pengurusnya yang mungkin dalam hal ini agak susah. Ya memang balik lagi ketika memang seseorang ataupun mahasiswa itu sudah berkomitmen dalam sebuah organisasi, saya kira dirinya itu sudah terikat dengan tanggung jawab gitu dan haknya dalam organisasi itu. Makanya ketika kita sudah istilahnya sudah masuk ke dalam sebuah organisasi, ya kita sudah terikat dengan aturan dan cara main organisasi itu. Makanya teman-teman harus sadar ketika teman-teman sudah bertekad dan ingin masuk ke dalam organisasi itu, ya teman-teman harus bertanggung jawab. Nah makanya saya hanya dalam hal ini sebagai Presma tentu selalu mengakomodir gitu teman-teman untuk senantiasa aktif dalam setiap event-event yang memang dilaksanakan. Karena tadi di awal bahwasannya ini bukan kerja individu gitu, karena ini kerja kolektif bersama. Saya suka sekali dengan kolaborasi gitu. Tidak hanya di dalam BEM, tapi kolaborasi dengan Hima dan UKM. Karena
saya kira di zaman era digital ini kalau kita nggak berkolaborasi, saya kira agak kesulitan juga. Kemudian juga sudah bukan zamannya lagi kita one man show ataupun hanya secara individu saja gitu. Jadi sekarang harus serba berkolaborasi gitu. Jadi tantangannya ya memang dalam mengumpulkan itu tadi, mengumpulkan pengurus dan tentunya soal kesadaran waktu, disiplin waktu yang memang kadang ketika kita melaksanakan kegiatan itu waktu itu agak sering ngaret gitu. Yeah. Jadi ini juga menjadi apa ya istilahnya otokritik juga untuk BEM gitu ya dalam menyiapkan agenda-agenda ke depan tuh ketika memang waktunya dilaksanakan pukul sekian ya sesuai tepat waktu gitu walaupun kondisinya misalkan belum pada datang dan lain sebagainya, tapi itu adalah sebuah bentuk upaya untuk memperbaiki kebiasaan-kebiasaan lama yang masih dalam hal ini dipelihara oleh kita gitu. Jadi harapannya ya mahasiswa pun semuanya sadar gitu akan pentingnya waktu, berharganya waktu gitu, sehingga mereka lebih menghargai waktu, datang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sih gitu. Dari saya sih tambahannya seperti itu. Iya, mungkin memang ya kalau di kita tuh waktu yang bikin sulit gitu ya, nggak bisa on time gitu kan. Yeah. Oke, masih tentang ini ya program gitu. Kan berarti selama 1 tahun ini BEM itu sudah mendiskusikan gitu program-program apa aja yang akan dilaksanakan gitu. Apakah ada program tersendiri yang paling akan diunggulkan gitu? Yang diunggulkan ada apa enggak gitu? Oke, ada beberapa program yang memang dalam ini diunggulkan. Tapi mungkin saya sedikit menambahkan yang tadi gitu ya. Kalau dari segi kreativitas kemudian juga inovasi teman-teman pengurus BEM saat ini, saya kira itu udah cukup baik. Di TikTok juga aktif, kemudian di YouTube juga aktif gitu ya. Dan di IG apalagi itu cukup menarik tampilannya sehingga saya kira tinggal itu kesadaran bahwasanya tanggung jawab, kemudian juga soal disiplin waktunya yang mungkin dalam ini harus terus diperbaiki, ditingkatkan gitu. Kemudian berkenaan dengan program kerja yang dalam hal ini menjadi unggulan Badan Eksekutif Mahasiswa Kabinet Mekar ini ya kemarin sebenarnya di LKM itu juga menjadi program tahunan ya, menjadi program tahunan yang dalam hal ini upaya kita untuk mengupgrade mahasiswa khususnya dalam bidang kepemimpinan. Dengan kemarin kita menghadirkan pemateri-pemateri yang dikatakan dalam hal ini cukup mumpuni di bidangnya, sehingga saya harap teman-teman mahasiswa yang mengikuti LKM ini dapat mengambil ilmu dan mampu mempraktekannya di kemudian hari, entah itu dalam organisasi intrakampus ataupun di ekstraknya gitu, seperti itu. Kemudian juga ada program yang namanya program Gusma, itu adalah program di mana kita melakukan pengabdian ke masyarakat. Nah, di sini dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan. Dalam hal ini dilaksanakan sekitaran bulan April dan Mei. Mereka akan menyelenggarakan Gusma ini sebagai perwujudan daripada Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian masyarakat. Kemudian juga ada program namanya Unisa Bakti Budaya. Nah, ini adalah salah satu program yang dalam hal ini upaya BEM untuk mengapresiasi budaya-budaya lokal yang ada di Kabupaten Kuningan gitu ya. Mungkin kita pernah dengar kalau di akhir tahun itu ada Seren Tahun dan lain sebagainya. Nah, nanti di dalam Unisa Bakti Budaya itu ada permainan-permainan tradisional, kemudian tradisi-tradisi yang ada di masyarakat kita gitu, sehingga ini memperkenalkan kembali kepada mahasiswa gitu ya khususnya, sehingga mereka tahu ini dulu ada loh budaya-budaya seperti ini, jadi gitu. Kemudian juga ada program BEM Award. Nah, ini program BEM Award ini sebagai sebagai sarana untuk mengapresiasi bagaimana dalam hal ini mahasiswa itu berprestasi selama 1 periode ini. Kemudian juga para pengurus BEM, pengurus Hima, pengurus UKM dan juga karyawan ataupun staf yang ada di Unisa gitu. Jadi BEM Award ini sebagai perwujudan apresiasi terhadap kinerja ataupun upaya yang dilakukan oleh mahasiswa untuk senantiasa mengupgrade dirinya gitu, untuk menaikkan value dirinya gitu, sehingga BEM Award ini sebagai acuan ataupun sebagai penilaian kita BEM kepada mahasiswa yang memang dalam ini serius gitu untuk mencapai prestasi-prestasi yang diharapkannya sih, seperti itu. Oke. Tadi kan soal kumpul tuh susah ya. Pasti setiap orang tuh memiliki watak yang berbeda-beda gitu ya. Ini dari Kang Reza sama Teh Fatima tuh menyikapi perbedaan watak itu, kalian tuh seperti apa gitu?
Jangan Bu Sekjen barangkali boleh? aduh, kalau ini saya agak riskan. Iya kan pengurus BEM ini ya, Iya. beda-beda watak. Apalagi ini Bu Sekjen ya, wakil perantaranya Presma lah, Iya. semacam gitu. Kalau ada kumpul kan, ini dia share gitu kan. Iya. Nah, gimana itu? Kalau menurut saya sih sebenarnya itu bukan hal yang susah ya, karena kan yang membuat kita lebih indah itu karena adanya sebuah perbedaan gitu. Iya. Nah, sebenarnya kalau dari segi perbedaan watak sih itu kan udah menjadi sebuah hal yang wajar ya seperti itu. Karena kan lama-kelamaan pun misalkan kita yang ini wataknya gampang marah, yang ini baperan, yang ini emosian gitu kan. Nah, sebenarnya itu bisa mengikuti alur gitu lama-kelamaan ketika kita sering kumpul gitu kan, apalagi kita BEM Unisa ini walaupun ada agenda ataupun tidak ada agenda selalu ada orang aja gitu ya, pengurusnya yang ada di sekre gitu kan. Secara tidak langsung itu menjadi sebuah momen kedekatan antara satu sama lain gitu kan, yang tadinya emang canggung-canggung gitu menjadi deket gitu kan, jadi teman. Nah, itu juga menjadi salah satu hal yang memang menjadi sebuah hal yang memberantas dalam perbedaan watak tersebut itu, karena kan ketika kita saling mengenal satu sama lain, kita juga bisa saling mengetahui oh itu wataknya gampang emosi ataupun gampang nangis, jadi kita bisa mengontrol diri kita ketika depan orang itu harus seperti apa gitu. Apalagi ya kebetulan saya di sini sebagai sekretaris itu ibaratnya, apalagi saya perempuan juga gitu, saya seperti seorang ibu gitu di dalam BEM Unisa ini, harus menerima masukan-masukan itu juga. Ketika memang ada sebuah atau seorang pengurus yang ingin menyampaikan kritik nih buat Presmanya tapi gak berani, harus melewati saya. Nah, dari situ juga saya harus menepis gitu sebuah perbedaan yang memang karena di sini kita itu adalah satu gitu, kita kelompok juga. Jadi mau gak mau ya saya juga harus menurunkan ego gitu. Walaupun emang kadang saya suka sedikit emosi gitu, tapi di sini saya mikir lagi 1000 kali nih kalau mau emosi. Di sini kan kita bareng-bareng ya gitu, gak mungkin kita saling meluapkan emosi dalam sebuah perkumpulan. Jadi, seperti itu bagi saya. Ya, betul Betul banget sih. Jadi watak itu sebagai warna tersendiri sebenarnya. Kalau dari saya memang sebagai pucuk pimpinan di BEM, ya tentu ketika ada perbedaan, ada pergolakan di dalam, ya dalam hal ini saya harus mampu menyiasati ataupun membaca apa yang diharapkan oleh teman-teman sebenarnya gitu. Jadi saya harus mencari tahu maksud dan keinginan teman-teman gitu. Jadi jangan sampai ketika ada yang kontra dengan diri saya langsung hajar atau saya langsung lawan gitu ya argumentasinya. Tidak, tapi saya harus mengetahui dasar pemikirannya seperti apa, kemudian juga apa yang diharapkannya sehingga dia meluapkan argumentasinya ataupun masukannya, kritik dan lain sebagainya, sehingga itu menjadi hal yang harus saya pahami gitu, karena setiap tadi watak itu berbeda ya, setiap orang, sehingga saya harus mampu mempelajari watak dari setiap pengurus BEM gitu. Jadi saya tidak bisa istilahnya mengimplementasikan satu karakter saya ke semua personil BEM gitu. Jadi saya tidak bisa watak keras saya tuh ditampilkan ke Tegica, misalkan ke Bu Sekjen itu nggak bisa, tapi bisa ditampilkan misalkan ke karakternya Ishak, misalnya karakternya Renis atau karakternya pengurus BEM yang lain, sehingga itu menjadi kekayaan saya dalam menangani seluruh personil ataupun pengurus BEM. Jadi itulah menjadi warna tersendiri lah ketika menghadapi watak-watak para pengurus BEM, bagi saya sih seperti itu. Ya sih benar ya, karena watak itu tidak sama ya satu orang dengan yang lainnya gitu. Nah, kan pasti ini kan jabatannya ini ya BPH ya gitu. Nah, biasanya kan kalau ada suatu kesulitan atau apa kan sebelum dikeanggotakan pasti BPH itu berkumpul dulu. Apakah ada yang disembunyikan gitu dari anggota sendiri gitu untuk diselesaikan oleh BPH gitu? Nah, memang jadi informasi itu tidak seluruhnya itu harus diterima ataupun diketahui oleh anggota. Jadi ada beberapa informasi yang memang dalam hal ini diketahui hanya oleh BPH. Jadi tidak semua pengurus BEM harus tahu tentang permasalahan yang hadir. Ini adalah Ini adalah sebuah organisasi. Jadi BPH itu punya tupoksinya ataupun punya tanggung jawab dalam hal ini ketika masalah-masalah besar hadir. Jadi tidak semua masalah yang hadir di dalam kepengurusan BEM itu harus diketahui oleh seluruh mahasiswa ataupun oleh seluruh pengurus BEM dalam hal ini gitu ya. Tapi sebisa mungkin BPH misalkan masalahnya besar ya BPH diselesaikan oleh BPH gitu.
khususnya masalah internal, misalkan ada pengurus yang ini A, B, C dan lain sebagainya, ya BPH pasti berbincang dulu atau berdiskusi dulu misalkan tentang performance daripada pengurus B misalkan, terus kita harus ngambil tindakan apa gitu kan. Nah itu diselesaikan dulu terlebih dahulu di rapat BPH. Nah kemudian nanti ketika penyampaian kepada seluruh pengurus, ya itu berarti hasil atau pemfilteran daripada rapat yang dilakukan oleh BPH. Jadi tidak semua informasi yang dirapatkan oleh BPH itu bisa tersampaikan, karena ada beberapa informasi yang dalam ini bukan kita merahasiakan, bukan, tapi menjaga kondusivitas di dalam, karena tidak semua informasi yang diberikan oleh kami, oleh BPH itu dapat diterima dengan baik gitu, karena ya bisa multitafsir dan lain sebagainya. Makanya kita harus mampu memilah dan memilih gitu informasi yang mana yang itu harus disampaikan dan mana informasi yang memang cukup di BPH. Jadi tidak ada informasi yang dirahasiakan, cuma diketahui hanya sebagian atau segelintir orang seperti itu. Jadi kedewasaan kita dalam organisasi itulah yang harus kita pahami gitu. Jadi jangan sampai ketika ada informasi yang tidak diketahui, mencurigai dan lain sebagainya, tapi kita harus mengetahui, sadar akan tupoksi kita sehingga kita bisa lebih fokus terhadap tanggung jawab kita sebagai apa di situ. Seperti itu sih. Berarti nggak ada yang dirahasiakan tidak ya? Ada. Tidak ada. Oke, menurut Kang Reza dan Teh Fatima nih, seberapa penting sih BEM untuk kampus gitu? Waduh. Sekjen nih, ini agak gimana ya jawabnya. Kalau menurut saya itu ya ibaratnya ketika ada kampus tapi gak ada BEM itu agak gimana ya, jomplang gitu ya, berat sebelah gitu ketika akan menaikkan nama baik kampusnya ataupun ingin mengerjakan sesuatu gitu. Karena kan di sini ibaratnya ketika kita menjadi seorang ketua tapi kita gak punya wakil ataupun gak punya pengurus yang lain, kita akan kewalahan gitu dalam mengerjakan sesuatu. Nah di sini gitu pentingnya adanya BEM gitu di kampus itu kan, kalau menurut saya itu adanya BEM itu kita juga bisa menjadi salah satu jembatan gitu untuk mengharumkan nama kampus itu. Karena apa? Karena kan ketika kita dari BEM nih melakukan kegiatan gitu, kita kan pasti ada dokumentasi ataupun ada share ke dalam rilisan berita gitu. Nah kan itu secara tidak langsung tetap saja yang dilihatnya itu kampusnya kan, yang dilihat itu Unisanya gitu. Jadi dengan adanya BEM itu ya sedikit demi sedikit gitu ataupun banyak gitu membantu kampus itu dalam melaksanakan sebuah kegiatannya gitu. Ataupun ketika kampus ada kegiatan nih tapi panitianya kurang, nah kan bisa ngambil dari BEM. Karena kan kalau misalkan ngambil dari mahasiswa gitu yang memang tidak di BEM ataupun tidak di Hima gitu kan agak kewalahan ya gitu, bingung milihnya nih mau gimana. Sedangkan kan kalau ada BEM itu bisa nih ngambil beberapa orang gitu. Tapi bukan berarti BEM itu sebagai pembantu kampus juga gitu, bukan ya. Jadi ibaratnya sebuah apa ya, kita ini BEM itu mengiringi kampus dalam melaksanakan programnya ataupun dalam mengharumkan nama baik kampusnya. Seperti itu mungkin dari saya. Oke, menurut Kang Reza gimana nih? Nah, sebenarnya sederhana gitu. Kampus ini sebagai miniatur negara. Jadi sebagai miniatur negara tentu organisasi mahasiswanya itu ya ada organisasi pemerintahannya, kemudian juga ada Hima, himpunan mahasiswa juga, itu mungkin sebagai apa ya istilahnya kalau di negara mungkin sebagai provinsi lah bahasanya seperti itu. Kemudian juga ada UKM gitu ya, itu untuk membantu daripada ataupun berkolaborasi dengan BEM. Jadi penting gitu adanya organisasi pemerintahan mahasiswa sebagai representasi mahasiswa untuk mengekspresikan dirinya, eksistensinya sebagai mahasiswa gitu. Khususnya dalam organisasi pemerintahan mahasiswa itu kan ada tidak hanya BEM gitu, ada BLM, ada MPM gitu. Jadi BEM dalam hal ini badan eksekutif ya dalam hal ini punya kewenangan untuk melaksanakan program-program gitu ya. Program di sini adalah program yang memang dibantu dalam hal ini pelaksanaannya oleh para kementerian seperti di negara lah, karena kampus itu miniatur negara gitu, dibantu oleh para menteri dalam mewujudkan program-program yang dalam hal ini dirasakan oleh mahasiswa dan dirasakan juga oleh masyarakat Kuningan secara umum seperti itu. Jadi BEM hadir ya sangat penting. Tadi mungkin secara branding dijelaskan oleh Bu Sekjen bahwasanya penting untuk membranding kampus
Kemudian satu sisi lain itu untuk mewadahi mahasiswa untuk mempresentasikan dirinya gitu, mengekspresikan dirinya bagi orang yang suka misalkan organisasi di BEM misalkan ada di Kementerian Pendidikan, mereka yang fokus di pendidikan, kemudian isu-isu kependidikan, kemudian ada Kementerian Ekonomi yang mungkin dia dalam suka berwirausaha, kemudian membina UMKM, kemudian membuat produk dan sebagainya gitu. Jadi itulah sebagai wadah kalau untuk di organisasi pemerintahan. Kemudian disokong atau dibantu oleh UKM yang ada itu menjadi sebuah kolaborasi ataupun kolaboratif daripada organisasi yang ada di Unisa gitu. Makanya harapannya ke depan semua organisasi misalkan ada kegiatan apa itu semuanya berkolaborasi sehingga program yang memang dilaksanakan oleh Hima ataupun oleh UKM ini selaras dengan apa yang akan dilaksanakan oleh BEM. Jadi satu kegiatan tapi 2 program atau 3 program itu dapat terlaksana. Jadi saya kira sangat penting gitu BEM. Dan juga tidak lupa gitu BEM di sini berfungsi untuk menerima aspirasi dari mahasiswa tadi disampaikan. Bahwasanya ketika memang ada kebijakan-kebijakan kampus, kemudian ada tindakan kampus yang dalam ini terlalu dalam misalkan kurang menyentuh kepada mahasiswa gitu ya. Yaitu sebagai kami bisa sebagai jembatan untuk memfasilitasi atau menyampaikan aspirasi daripada mahasiswa gitu. Dibantu juga oleh BLM dalam hal ini Badan Legislatif gitu. Kemudian juga tak lupa kita juga dalam ini sering dilibatkan bagaimana kita untuk mengajak mahasiswa oleh lembaga itu untuk mengajak mahasiswa yang lain baik di Hima UKM untuk turut serta istilahnya mempromosikan ataupun istilahnya aktif dalam kegiatan-kegiatan kampus ataupun program-program pemerintah seperti MBKM gitu ya. Kita juga diikutsertakan dalam hal seperti itu sehingga adanya BEM kemudian atau adanya organisasi pemerintahan mahasiswa, adanya Hima UKM ini sangat membantu. Apalagi jika disupport dengan kampus yang memang dalam ini supporting terhadap organisasi-organisasi itu. Jadi jangan sampai organisasi itu ada hanya untuk sebagai seremoni ataupun sebagai syarat aja gitu. Jadi harus didukung oleh internal kita, oleh lembaga sehingga apa yang memang mahasiswa itu harapkan kemudian didukung oleh kampus baik itu dari segi materi ataupun imaterinya itu akan lebih memaksimalkan gitu apa yang mereka lakukan baik itu kegiatan di kampus ataupun di kegiatan terhadap pengabdian kepada masyarakat. Saya kira itu sih tambahannya. Ini sangat penting ya. Betul. Karena kalau tidak ada BEM berarti ricuh kalau ini ya di mahasiswa ricuh gitu. Oke. Harapannya kan ini udah berjalan 6 bulan BEM ini. Harapannya untuk kampus dan mahasiswa itu apa sih di angkatan Areja gitu? Kalau dari saya secara pribadi memang tanggung jawab saya besar terhadap BEM sebagai presiden mahasiswa ya tentu nanti di akhir ya saya harus mempertanggungjawabkan kepemimpinan saya gitu ya. Cuman harapan saya sampai nanti selesai kepengurusan saya kira pengurus BEM ini solid sampai akhir karena ya pasti ketika ada momentum nanti Pilpres yang baru itu kadang banyak tuh pengurus-pengurus BEM yang dalam hal ini berkepentingan lah gitu. Tapi saya harap tetap jaga solidaritas, jaga kekompakan ya. Kalau saya ingin sih harapannya ya tidak ada yang mengundurkan diri lah di kepengurusan saya gitu. Karena untuk menjaga ataupun kondusivitas daripada di dalam tubuh BEM gitu. Kemudian program-program yang memang sudah dicanangkan dalam rapat kerja ataupun yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat itu dapat terlaksana dengan baik. Tentu kami pun menyadari bahwa setiap program yang kita laksanakan itu ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi dalam hal ini saya selalu mengapresiasi apa yang menjadi kegiatan yang dilaksanakan oleh tiap pengurus, oleh tiap kementerian. Kemudian juga tak lupa juga selalu melakukan evaluasi agar kegiatan di depan itu bisa lebih prepare, lebih baik daripada kegiatan-kegiatan sebelumnya. Jadi saya harap teman-teman juga fokus terhadap program yang telah dicanangkan oleh mereka sehingga mereka dapat menyelesaikan kepengurusan kabinet mekar ini dengan mekari lah, dengan indah gitu, dengan mekar. Saya kira itu sih. Nggak mau naik 2 periode gitu. Kalau jadi batuk deh. Ini sangat menggelitik soalnya pertanyaannya. Jadi Gak bisa Tegica. Jadi itu sudah aturan baku bahwasanya presma itu 1 periode dan tidak bisa 2 periode. Jadi
saya pun tidak mengharapkan itu, karena bagi saya kepemimpinan ataupun pemimpin itu gagal ketika tidak mampu melakukan kaderisasi. Artinya, ketika saya sebagai Presma kemudian menjabat 2 periode, ini khususnya organisasi mahasiswa ya, karena bukan organisasi pemerintahan negara, bukan. Saya kira mahasiswa itu dinamis. Ketika mahasiswa itu menjabat, saya Presma menjabat 2 periode, saya kira sudah terjadi kemunduran di Unisa, khususnya di kalangan mahasiswa gitu ya. Jadi jangan sampai cenah nggak ada lagi nih pemimpinnya, berarti saya gagal dalam mengkader gitu. Entah itu mengkader dalam tanda kutip, bukan tanda kutip ya, tapi mengkader bagaimana membangun semangat ataupun spirit mahasiswa untuk menjadi Presma gitu. Jadi ketika saya harus 2 periode, saya merasa gagal akan hal itu gitu. Mungkin Bu Jen sih gimana? Iya, atau gimana? Mau nanya katanya Pak Pres gimana nih, didukung nggak nih? Saya sih dukung aja. Nah, di Presma tuh dari sekjen. Udah cukup bagi saya 2 periode menjadi kepengurusan BEM. Yang pertama jadi pengurus gitu ya, anggota di Menteri Pendidikan, dan yang kedua sekarang jadi sekretaris. Menurut saya itu sudah sangat cukup sekali untuk menambah pengalaman saya gitu. Dan ya mungkin hampir semua orang pun sama ya, ketika sudah menginjak semester akhir itu tidak mau dibebankan dengan hal-hal yang berat kan gitu. Kita mau fokus untuk skripsi, mau pengen cepet-cepet wisuda nih. Jadi saya udah deh cukup. Ketika juga nggak nih? Ya, minta doanya aja biar bisa cepet nyusul Presma ya. Iya. Aduh, selamat ya Presma nih. Siap. Menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah gitu. Gak bakal ditanya nih, jadi Presma terus nikah, masalah. Enggak ya, cukup jadi konsumsi pribadi aja ya Pres. Oke, harapannya gimana nih BEM untuk kampus dan mahasiswa itu sendiri dari Usekjen? Kalau bagi saya sih pertama saya ingin ada harapan gitu untuk mahasiswa semuanya gitu ya, bukan hanya di BEM saja gitu. Semua mahasiswa baik itu yang berada di UKM, yang di Hima, ataupun mahasiswa yang memang dalam artian tidak mengikuti organisasi apapun gitu. Diharapkan ya ketika ada event-event gitu ataupun ada sebuah acara yang diselenggarakan oleh kampus ataupun dari BEM, BLM dan lain sebagainya, itu silahkan gitu mahasiswa itu ikut andil dalam hal tersebut. Seperti sekarang nih BLM kan sedang open recruitment ya, KPUM dan Bawaslu M. Nah silakan pada para mahasiswa gitu yang merasa dirinya wah cocok nih aku ikut Bawaslu ataupun KPU, hitung-hitung mencari pengalaman, atau ya mungkin insya Allah gitu siapa tahu nanti bisa menjadi KPU Kuningan ataupun KPU Indonesia gitu kan, kita tidak tahu ya gitu. Tapi apa salahnya, apa kita gak salah gitu untuk mencoba mengikuti seperti itu. Jadi harapan saya sih untuk mahasiswa itu lebih antusias lagi gitu terhadap kecintaannya kepada kampus seperti itu, karena kan mau gimana pun kampus itu adalah tempat di mana kita menjalankan sebuah pendidikan itu. Jadi mau gak mau kita tuh memang harus cinta sama kampus kita, supaya apapun yang kita lakukan di kampus itu bisa menjadi berkah juga buat kita, bisa bermanfaat ke depannya ketika kita sudah wisuda seperti itu. Dan harapan saya pada kampus itu semoga kampus Unisa tercinta ini bisa lebih singkatnya lebih mengerti lagi lah kepada keinginan mahasiswa mau seperti apa gitu. Walaupun memang tidak semua keinginan bisa terwujud, tetapi saya harap sedikit demi sedikit gitu harapan ataupun kritik dari mahasiswa ini bisa dilaksanakan oleh kampus seperti itu. Oke. Yang saya ketahui juga ini Pak Pres dan Usekjen tuh tidak hanya di dalam ya, aktif di dalam, tapi aktif juga di luar nih. Nah, seberapa penting sih organisasi bagi kalian gitu? Tentu organisasi itu ya sangat penting, karena ya dari lingkup kecil aja kita di keluarga ya itu adalah organisasi gitu ya. Makanya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita ya mau tidak mau kita berorganisasi gitu. Jadi kita sebagai makhluk sosial, artinya kita harus berhubungan dengan manusia, ya tentu wadah ataupun organisasi ini sangatlah penting gitu untuk istilahnya maintenance ataupun menumbuh kembangkan potensi yang ada pada diri kita, khususnya dalam bersosialisasi. Karena saya pernah membaca bahwa 99% keberhasilan itu diciptakan dalam komunikasi gitu ya. Sehingga ketika komunikasinya ini lancar,
maka sangat mudah gitu untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kita gitu. Makanya penting kita untuk merawat komunikasi, menjaga komunikasi, dan salah satunya yang bisa dilakukan adalah dengan berorganisasi gitu. Kemudian juga mengenai juga manfaat organisasi itu ya tentu saja relasi. Tidak hanya secara intelektual kita naik ataupun kita bertambah informasi karena kita banyak dari beberapa teman, rekan, dan lain sebagainya, atau referensi buku yang kita baca, namun meningkatkan istilahnya jejaring kita gitu, koneksi kita. Nah, ini sangat penting dibangun sejak mahasiswa gitu ya. Karena mahasiswa ini ya zaman apa ya? Ini adalah zaman zona nyamannya sebenarnya, zona nyaman kita sebagai yang dulunya siswa sekarang jadi mahasiswa. Karena sebagai mahasiswa tuh ketika kita turun ke jalan ya, kemudian kita aksi, itu selama kita sesuai dengan prosedur undang-undang ya kita aman-aman aja, dan polisi pun hanya menjaga keselamatan kita gitu kan. Nah, makanya itu momentum sebenarnya ketika kita dianugerahi sebagai mahasiswa itu adalah momentum, makanya harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Kemudian tentunya selain juga tadi jejaring dan koneksi, ya tentunya dengan berorganisasi inilah menjadi nilai ataupun warna tersendiri yang akan menghidupkan teman-teman gitu. Jadi teman-teman dalam hal ini apa ya? Mendapatkan manfaat dari organisasi itu tidak instan. Artinya teman-teman memang harus berproses dalam organisasi itu gitu. Jadi kenikmatan ataupun dampak daripada ikut organisasi itu tidak instan gitu ya. Teman-teman harus berproses dulu. Baru teman-teman memetik apa yang teman-teman lakukan ataupun proses di dalam organisasi itu. Cuman dalam hal ini kalau saya memang sebisa mungkin memberikan yang terbaik untuk organisasi. Artinya saya mewarnai organisasi gitu ya. Tentu organisasi pun mewarnai saya dalam kehidupan saya, dalam pola pikir saya, kemudian dalam tindakan saya, dan dalam hal yang lain dalam kehidupan. Jadi tidak hanya organisasi itu memberikan warna terhadap saya, tapi saya mampu mewarnai organisasi itu sehingga ini menjadi suatu simbiosis mutualisme daripada organisasi. Karena organisasi perlu berkembang, ya kitalah sebagai kadernya ya harus mengembangkan organisasi itu. Saya sebagai Presma ya tentu punya tanggung jawab besar terhadap BEM Unisa, khususnya bagaimana mampu untuk mewujudkan visi dan misi dari kami gitu ya. Tentunya ini sangat relate dengan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa saat ini. Kemudian juga apa yang ditunggu oleh masyarakat gitu kan, kehadirannya. Yang saat ini saya kira masyarakat Kuningan sedang dalam masa kesulitan gitu ya. Yang tentunya yang mudah-mudahan sedikit banyak apa yang kita lakukan itu bisa memberikan dampak. Tentu tidak dampak secara global atau universal, tapi secara kecil pun saya kira itu udah sebuah perubahan yang baik. Karena usaha yang dilakukan dengan niatan yang baik insya Allah itu bernilai. Tapi usaha yang dilakukan tanpa ada niat baik saya kira itu adalah hal yang sia-sia bagi saya. Saya kira itu sih kalau dari saya. Gimana nih menurut Bu Sekjen? Kalau bagi saya seberapa penting sih organisasi? Kalau bagi saya gitu, karena kan memang walaupun gitu saya waktu di zaman sekolah juga aktif berorganisasi gitu, tapi menurut saya ketika kita memasuki ranah mahasiswa ini, organisasi ini menurut saya sangat penting gitu kan. Ya secara tidak langsung pun dengan saya mengikuti organisasi gitu di luar ya, di ekstra kampus gitu, saya ini sekarang bisa menduduki Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai sekretaris gitu. Nah itu kan berkat dari berorganisasi juga. Jadi jujur kalau saya memang tidak ikut organisasi, saya merasa diri saya itu kalang kabut gitu, gak tahu nih mau gimana arahnya. Terus mungkin juga kapasitas saya tidak akan bertambah kalau gak ikut organisasi gitu, walaupun memang sekarang juga masih berproses gitu kan. Tapi tidak ada salahnya ketika kita mencoba untuk berorganisasi, karena ketika kita setelah selesai berpendidikan ataupun selesai kuliah pun, ketika kita akan melamar pekerjaan atau apapun itu, di situ kan kita juga membutuhkan sebuah relasi. Nah, dari sebuah organisasi tadi sudah disebutkan sama Presma ya, bahwa di situ akan memunculkan sebuah relasi, di mana kan mungkin dengan banyaknya relasi yang kita ketahui gitu bisa juga mempermudah kita dalam hal mencari pekerjaan, ataupun ketika kita lagi membutuhkan sesuatu nih, oh kita punya kenalan gitu. Nah, itu juga dari manfaat sebuah relasi. Dengan berorganisasi juga kita dalam lingkup kecil dulu nih, dalam lingkup
di Kabupaten Kuningan gitu. Yang tadinya kita gak tahu nih orang-orang penting yang ada di Kuningan, kita jadi tahu gitu siapa aja sih orang-orang penting di Kuningan, siapa sih ketua DPRD, siapa sih Bupati Kuningan gitu kan. Terkadang kan memang ketika mahasiswa yang tidak ikut berorganisasi itu ya mereka hanya tahu dari sosial media, tidak tahu dari dirinya pribadi gitu kan. Nah, kemudian juga dari sebuah organisasi itu ketika kita nanti selesai berpendidikan, dalam dunia pekerjaan itu bukan hanya pendidikan yang akan kita mainkan ataupun akan kita terapkan gitu, tetapi di situ juga skill kita yang sangat dibutuhkan. Seperti itu kan, dalam organisasi itu kan bukan hanya kita relasi, mencari pengalaman, tetapi dalam organisasi itu kita juga bisa mengasah skill kita gitu supaya diri kita ini bisa terupgrade menjadi versi kita yang lebih baik lagi. Seperti itu sih kalau menurut saya. Oke, sangat penting ya berorganisasi dan manfaatnya juga sudah terasa ya oleh Kang Reja dan Teh Fatima gitu. Ini kan ada mahasiswa yang belum berminat tuh di organisasi gitu. Boleh dong pesannya gitu atau ininya? Saya kira kalau melihat cakupan kecil di Unisa gitu ya, melihat Unisa, tentu saya menyikapinya mahasiswa Unisa itu unik sebenarnya gitu ya. Jadi mereka itu ya yang memang suka berorganisasi, yang tidak ya tidak gitu ya, yang setengah-tengah nanggung juga ada gitu. Jadi saya kira ketika memang mahasiswa itu punya pendiriannya masing-masing. Ketika dirinya memutuskan untuk aktif di organisasi, saya kira dia sudah tahu manfaat dari organisasi, dan ketika dia memang tidak berorganisasi, saya kira dia tahu bagaimana untuk meningkatkan ataupun mengupgrade value dia gitu. Jadi walaupun ketika dia tidak berorganisasi, tidak ikut organisasi baik intra ataupun ekstra, saya kira itu bukan kesalahan. Tapi bagaimana dia mampu untuk mewujudkan ataupun membuktikan bahwa dia berproses di hal yang lain gitu, di bab yang lain gitu, tanpa berorganisasi. Entah itu dia menulis buku, entah dia meningkatkan literasi, tapi itu juga bisa dilakukan dengan berorganisasi, malah lebih mudah gitu ya jalannya, ataupun bagaimana kita membangun relasinya. Nah makanya intinya adalah baik yang di organisasi maupun yang tidak adalah proses yang dilakukannya gitu. Jadi jangan sampai ketika kita berorganisasi kita merasa bahwa kita lebih daripada mereka yang tidak berorganisasi. Kebalikan juga gitu ya. Kemudian yang mereka yang tidak berorganisasi itu merasa kecil dengan mereka yang sering berorganisasi. Tidak gitu, tapi bagaimana dia mampu mengupgrade dirinya, meningkatkan value dirinya gitu dengan apa ataupun dengan hal yang dia suka. Misalkan ada yang suka dengan desain, ya terus fokuskan di dunia desain itu gitu, sehingga dia menjadi expert di bidangnya, sehingga dia mampu memberikan hal-hal yang baik ataupun hal positif gitu. Bahkan menjadi value dirinya untuk mendapatkan cuan gitu ya dari situ. Kemudian yang misalkan berorganisasi, ya jangan sampai kemampuannya itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik gitu, sehingga memanipulasi orang, kemudian untuk mengelabui orang ataupun untuk istilahnya mencerca atau memaki orang. Jangan seperti itu, tapi bagaimana dia mampu memberikan hal yang positif, baik itu pada dirinya ataupun kepada sesamanya dan kepada secara umum pada masyarakat Kuningan. Saya kira itu sih. Jadi kalau berbicara berorganisasi atau tidak berorganisasi nih, saya kira keduanya punya statementnya masing-masing, dan saya kira itu sebuah hal yang lumrah gitu. Berarti sama-sama ya? Sama-sama. Saya kira itu dua hal yang saya kira tidak perlu diperbandingkan, dan saya kira itu punya nilainya masing-masing, dan baik yang berorganisasi ataupun tidak berorganisasi, saya kira sudah punya tanggung jawabnya masing-masing seperti itu sih. Ya, buat Sekjen gimana? Kalau dari saya sih tidak banyak ya, tadi udah banyak disampaikan dan benar gitu. Bahwasanya memang kita ini tidak bisa menyalahkan pada mahasiswa yang memang tidak mengikuti organisasi, karena kan di sisi lain mengikuti organisasi pun ada kurangnya, ada lebihnya gitu. Begitupun dengan mahasiswa yang tidak ikut organisasi, ada kurangnya, ada lebihnya juga. Dan pesan saya mungkin ya untuk mahasiswa yang memang tidak ikut berorganisasi, silahkan kalian explore sejauh mungkin gitu pengetahuan kalian, meskipun memang kalian di dalam kampus ini tidak ikut berorganisasi, tetapi kan yang namanya mengeksplor itu ataupun mengasah kemampuan itu banyak cara, bukan hanya di organisasi saja. Nah silakan supaya kalian bisa lebih baik lagi ataupun bisa lebih mengupgrade diri kalian dengan
lebih baik itu silahkan kalian cari sendiri gitu caranya. Jangan sampai kalian sudah menjadi mahasiswa tapi kapasitas kalian masih sama seperti ketika kalian menjadi siswa gitu, masih seperti itu saja. Nah, silahkan kalian explore dunia gitu seluas mungkin, karena kan yang namanya mahasiswa itu namanya juga maha gitu ya, harus lebih dari seorang siswa gitu. Jadi sikap ataupun kemampuan ataupun pengetahuan kalian itu harus bisa meningkat gitu dibandingkan ketika kalian menjadi seorang siswa, seperti itu sih. Ya berarti tidak masalah ya. Mungkin organisasi itu hanya sebuah wadah ya buat mereka-mereka yang ingin mengeksplor dirinya gitu ya. Dan ini kan 6 bulan itu singkat ya sekarang tuh. Mungkin dalam kepengurusan pasti ada estafet ya. Nah, harapan Areja atau pesan buat penerus selanjutnya itu apa buat khususnya buat calon presmanya tuh? Aduh. Ini pasti bakal berbeda lagi cara apa ya? Cara memimpin, kemudian bagaimana cara mereka dalam hal ini presma gitu ya mengasuh daripada mahasiswa nanti, karena kan udah beda generasi tuh, berarti ada generasi yang sudah lulus gitu ya. Pesannya satu sih, memang ketika memang sebagai ketua BEM atau sebagai presma ya tanggung jawabnya sangat besar gitu ya. Dan ketika mau menjadi seorang presma ya harus tahu akan tanggung jawab dan haknya sebagai presma, sehingga ketika melaksanakan ataupun mengemban amanah itu dipercaya oleh mahasiswa Unisa, dia siap dengan konsekuensi yang hadir dalam hidupnya gitu. Kemudian juga pesannya berkenaan dengan calon presma yang mungkin dalam hal ini masih dalam tahapan rekrutmen KPUM dan Bawaslu UM ya. Mudah-mudahan ini BLM segera, karena ya apa ya, ini tadi di awal kalau misalkan tidak ada regenerasi kaderisasi saya kira saya gagal gitu jadi pemimpin. Makanya harapannya ya itu tetap terjadi regenerasi khususnya di pucuk pimpinan sebagai presiden mahasiswa. Ya harapannya yaitu segera daripada pembentukan KPUM, Bawaslu UM, sehingga mahasiswa yang memang punya kans ataupun punya semangat untuk menjadi pemimpin khususnya di BEM itu siap gitu untuk istilahnya memacu dirinya untuk menjadi presma. Saya kira itu sih kalau dari saya sedikit pesannya lah. Dari Bu Jen barangkali. Ya pesan saya sih tidak banyak ya, pada intinya kan yang namanya sebuah pemimpin itu harus bisa berkaca dari seorang pemimpin sebelumnya gitu kan, ataupun baik itu calonnya ataupun memang ketika nanti sudah menjadi seorang pemimpin. Nah harapan saya sih silahkan kalian gitu yang sekarang gitu mau menyalonkan jadi presma ataupun jadi pengurus BEM nih gitu, udah ada niat, silahkan kalian berkaca nih dari kepengurusan kita gitu kan, silahkan kalian ambil yang baiknya dan buang jauh-jauh yang buruknya dari kepengurusan BEM sekarang gitu, baik itu dari presmanya ataupun dari pengurusan yang lain gitu. Supaya apa? Supaya kalian tuh terlihat, wah ternyata ini regenerasi dari BEM Unisa Kabinet Mekari bagus-bagus nih gitu, karena kan mereka bisa memilih mana yang baik dan mana yang benar, seperti itu. Jadi pada intinya harapannya gitu untuk calon presma ataupun calon pengurus BEM yang akan datang, silahkan kalian gitu jangan sungkan untuk bertanya-tanya kepada kita gitu keluhannya kira-kira di BEM seperti apa, dan silahkan ambil yang baiknya dan buang jauh yang jeleknya, seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Presma dan Ibu Sekjen sudah mau hadir ke sini, dan jangan lupa buat kalian follow IG-nya BEM Unisa dan TikTok-nya BEM Unisa, dan untuk para calon presma yang akan datang bolehlah ini ya tanya-tanya sharing-sharing ke presma yang sekarang. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Circles running around, break down, chase